Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cloud computing. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu cloud. Cloud merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan secara langsung yang berarti awan. Namun, kali ini kita tidak akan membahas awan yang ada di langit, melainkan teknologi cloud dalam konteks teknologi informasi. Cloud dalam konteks teknologi merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan layanan yang menggunakan konsep cloud computing. Seperti halnya awan normal, merupakan kumpulan padat molekul air yang tampak sebagai satu objek tunggal dari kejauhan. Awan komputasi atau computing cloud adalah sekelompok komputer yang bekerja sama sedemikian rupa sehingga bagi seorang pengguna biasa, mereka semua tampak sebagai satu sumber daya komputasi raksasa. Pertama-tama, mari kita fokus dengan public cloud atau layanan cloud yang tersedia bagi semua orang melalui internet. Beberapa contoh dari public cloud yakni Microsoft OneDrive yang merupakan layanan cloud storage, serta OnLive yang merupakan layanan cloud gaming. Jadi, mari kita ambil cloud storage sebagai contoh. Pada awal Anda menggunakan layanan ini, beberapa penyedia layanan memberikan secara gratis kapasitas penyimpanan secara terbatas yang dapat Anda akses dimanapun melalui internet. Ketika tiba saatnya Anda membutuhkan kapasitas lebih, dalam hal ini kita akan menggunakan layanan Microsoft OneDrive sebagai contoh. Anda diberikan pilihan untuk melakukan ekspansi kapasitas dengan salah satu opsi yakni kapasitas sebesar 100 GB untuk biaya langganan sebesar 1,99 US dollar per bulannya. Anda tentunya bisa saja membeli sebuah hard drive sebesar 100 GB saat ini. Namun, dengan cloud storage, Anda dapat berbagi tanggungan sumber daya. Ketika menggunakan layanan cloud storage, Anda hanya menyewa sebagian dari kapasitas penyimpanan yang tersedia dari penyedia layanan. Sedangkan, Anda berbagi bersama pengguna lainnya untuk menanggung biaya koneksi serta biaya listrik dari data center yang digunakan oleh penyedia layanan. Di sisi lain, Anda juga bisa membuat cloud storage untuk diri Anda sendiri, yakni dengan menghubungkan hard drive Anda ke jaringan internet. Hal ini secara praktis menjadikan Anda sebagai pemilik dari cloud storage tersebut. Kalau begitu, untuk apa ada public cloud storage? Pertama-tama, dengan public cloud storage, Anda tidak butuh membayar semua biayanya di muka. Anda juga memiliki kebebasan untuk memperbesar opsi berlangganan Anda ketika Anda membutuhkannya. Kedua, kebanyakan orang tidak mengerti bagaimana caranya untuk melakukan pengaturan untuk membuat cloud storage pribadi. Dengan public cloud storage, Anda mendapatkan kenyamanan bahwa layanan tersebut dapat Anda gunakan tanpa urusan yang merepotkan, serta Anda dapat menggunakan layanan-layanan lain yang memberikan nilai tambah, seperti layanan backup foto dan data dari smartphone Anda secara otomatis. Di atas itu, dengan public cloud storage, Anda tidak akan dibatasi dengan kapasitas dan kecepatan internet rumah Anda. Anda juga mendapatkan proteksi data yang jauh lebih baik, karena setiap file Anda akan memiliki banyak backup yang ditempatkan di banyak lokasi di dunia. Sehingga, apabila ada suatu bencana yang menyebabkan salah satu data center tidak berfungsi, Anda tetap dapat mengakses data Anda melalui data center lain. Contoh lain yang akan saya gunakan yakni cloud gaming. Daripada membeli PC gaming dengan spesifikasi tinggi, gamer pada umumnya dapat hanya menggunakan performa standar kebanyakan waktu, lalu meningkatkan performanya untuk sementara waktu ketika ingin memainkan games yang berat. Di sini, gamer tidak perlu khawatir dengan update driver atau bahkan download atau install games, karena aplikasinya sendiri dapat dijalankan melalui cloud. Hal ini
yakni menjalankan aplikasi yang bahkan tidak perlu diinstal di komputer lokal, sesungguhnya juga merupakan contoh yang baik dalam menunjukkan kemampuan cloud computing. Hal ini terdengar baik, bukan? Hanya saja, latency akan menjadi masalah dalam cloud gaming. Bagaimana jika hal lain seperti edit video secara online? Kita dapat menggunakan konsep yang sama, sehingga Anda melalui komputer dengan spesifikasi rendah dapat berbagi sumber daya komputasi dengan server farm yang berada di cloud. Hal ini menjadi nilai positif ketika Anda hanya membutuhkan sumber daya seperti ini di tugas-tugas tertentu, sehingga solusi ini dapat menjadi lebih ekonomis daripada melakukan investasi untuk membeli komputer dengan spesifikasi tinggi untuk diri Anda sendiri. Jadi demikianlah yang dimaksud dengan cloud computing dalam kapasitasnya sebagai layanan publik. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.